Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah series, kali ini kuliah series Bagan Teknik. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang gambar perspektif dengan konsep 3 titik lenyap. Jadi di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas gambar perspektif dengan 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan sekarang pertemuan ketiga kita menggambar tentang 3 titik lenyap. Sebelum kita mulai praktek bagaimana cara membuat gambar perspektif dengan konsep 3 titik lenyap, maka ada baiknya kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan 3 titik lenyap itu. Apa yang disebut dengan perspektif 3 titik lenyap? Yaitu 3 titik pertemuan garis-garis yang memproyeksikan objek secara perspektif yang saling berseberangan. Jadi konsep ini sebenarnya sama saja, cuman perspektif dengan 3 titik lenyap ini digunakan oleh teman-teman seniman, desainer, ataupun desainer arsitektur untuk membuat efek-efek visual yang ekstrim atau lebih sering disebut dengan istilahnya worm view, sudut pandang cacing, ataupun bird view. Seperti apa yang dimaksud dengan pertemuan 3 titik garis, kita bisa lihat bersama di sini. Fotografi ini merupakan karya yang merepresentasikan atau bisa memunculkan efek visual perspektif. Dan apabila kita tarik di sini, kita bisa melihat 3 titik lenyap ini, yang 2 ada di bawah dan 1 yang di atas. Maka efek yang dihasilkan dari penggunaan 3 titik lenyap ini ekstrim sekali. Gambar di ujung mengerucut seperti halnya apabila kita melihat rel kereta api, kita melihat ujungnya mengerucut. Nah, sekarang apa yang disebut dengan bird view? Di sini kita lihat bird view, maksudnya adalah apabila kita menggunakan di pertemuan sebelumnya, pada saat menggambar perspektif 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap, sudut pandangnya menggunakan main view, artinya sudut pandangnya rata-rata air. Jadi garis cakrawalannya ada di tengah-tengah. Berbeda dengan bird view atau sudut pandang burung. Garis horizontalnya, garis horizon, garis cakrawala atau garis ufuknya itu tepat berada di mata si burung. Jadi objek-objek itu terlihat permukaan atasnya. Jadi semakin ke bawah semakin kecil. Seperti halnya apabila kita melihat gedung yang tinggi dan kita melihat gedungnya di posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ kita melihat bagaimana efek visualnya terlihat mengecil di bagian bawahnya. Di sisi sebaliknya ada worm view. Worm view ini istilah saja, jadi tidak sebenar-benarnya cacing itu bisa melihat seperti apa. Saya juga tidak tahu di mana matanya, cuman ini adalah istilah yang digunakan untuk perspektif dengan sudut pandang cacing seperti ini. Jadi bayangkan saja apabila Anda posisinya berbahan di tanah, terus mata kita rata-rata dengan horizon, maka pada saat kita melihat gedung yang tinggi, puncaknya akan terlihat mengecil. Dan ini efek-efek yang dihasilkan apabila kita menggambar menggunakan 3 titik lenyap, perspektif ini. Nah, seperti yang tugas-tugas sebelumnya, maka di pertemuan kali ini challenge kita adalah membuat gambar perspektif 3 titik lenyap. Namun sebelum tugas itu, mari kita coba bersama-sama melihat bagaimana praktik pembuatan gambar perspektif dengan 3 titik lenyap ini. Nah, ini adalah gambar tugas yang akan kita kerjakan ke depan. Ini adalah challenge-nya. Jadi kita menggambar objek ini menggunakan konsep perspektif 3 titik lenyap. Secara mendasar ini adalah objek-objek geometri, cuman agak sedikit rumit karena garisnya cukup banyak.
Tapi mari kita coba praktekkan bersama. Nah, di sini saya sudah menggunakan satu lembar kertas dan 3 alat buah bantu yang lainnya. Jadi di pertemuan yang kemarin saya kepotong atau melewatkan bagian finishing menggunakan drawing pen, maka kali ini gambarnya harus di finishing dengan drawing pen. Mari kita coba-coba sketch dulu menggunakan pensil mekanik ini. Silakan teman-teman membagi kertas ini menjadi 2 bagian seperti biasa. Sebelumnya saya sudah mengukur dulu ya, bahwa saya mengukur keduanya ini agar seimbang. Oke. Nah, terlihat nggak ya? Semoga teman-teman bisa melihatnya. Oke, agak saya sedikit rubah dulu agar dapat terlihat. Oke, semoga teman-teman bisa melihatnya. Nah, setelah ini biasanya kita membagi kertas juga secara horizon di tengah-tengah garis ini. Namun karena kita kepentingannya adalah menggambar objek dengan worm view ini, berarti garis horizonnya kita taruh agak ke bawah, ya. Jadi posisinya kita buat garis horizonnya ada di sebelah sini. Oke, kita buat garis horizonnya di sini. Ya, jadi sudah terlihat satu garis horizon di sini dan satu garis yang ada di tengah ini. Ya. Nah, berikutnya adalah kita mencari 2 titik lenyap yang kanan dan kiri ini ya. Titik lenyap yang di bawah dulu. Kita buat itu dulu. Jadi kita ukur aja kira-kira biar sama ukurannya. Ya. Jadi di sini saya sudah buat satu titik lenyap, kita beri tanda titik lenyap dan satu lagi di sini titik lenyap. Oke. Nah, kita buat satu lagi garis titik lenyap yang posisinya ada di atas. Ya. Kita coba, kita taruh aja, pilih aja kurang lebih mungkin di sini ya. Kita buat. Oke. Nah, kita sudah buat. Berarti sudah ada 3 titik lenyap. Satu di sini, satu di sini, dan satu lagi ada di sini. Nah, jadi saya ngilang dulu sebentar. Oke. Oke. Nah, saya coba taruh. Sorry. Saya di tengah aja. Biar nggak kebesaran. Kecil aja ya di sini. Oke. Jadi kita akan menggambar garis 3 titik lenyap ini. Biar mudah, kita buat tarik dulu garisnya. Dari atas sini. Satu. Dan satu lagi ke sini. Ya, jadi garisnya nanti akan bergerak dari bawah ke atas ke bawah, tapi tidak melenceng dari 3 garis titik lenyap ini. Oke, saya coba kurangin cahayanya, sepertinya tidak kelihatan. Oke. Nah, kelihatan ya sekarang? Oke.
Jadi garis ini sudah kelihatan sekali, jelas kita sudah punya 3 titik lenyap ini. Nah, sekarang kita akan membuat gambar yang seperti ini. Oke, berarti kita buat dulu garis di tengahnya. Kita buat garis tengahnya dulu. Oke. Saya buat kurang lebih objeknya 2 cm 2 cm. Oke. Nggak harus mirip persis ya, cuman serupa aja nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah itu kita tarik garisnya nih. Yang atas paling besar misalnya. Mana sih ini ya? Terus yang berikutnya. Nah, setelah sudah, kita tarik garis bantunya ke titik lenyap yang ada di bawah. Nah, begitu pula dengan arah yang sebelah sini juga. Nah, secara basic kita sudah punya objek ini ya. Cuman kita tinggal sesuaikan bentuknya agar mirip dengan ini. Oke. Coba kita tarik dulu. Kita teksturnya mau seperti apa. Maka kita buat garis. Kita ukur aja jaraknya yang sama. Kita 13. Oke, terus kita tarik ke titik lenyap yang di atas. Susahnya. Oke.
Nah, sekarang kita sudah punya garis bantu ini. Sekarang bagaimana kita membuat tekstur lengkungnya di sini? Ini garisnya ditarik kemana ya? Kok rasanya kok susah sekali ya? Garisnya ditariknya ke titik lenyap sebelah kiri. Kalau misalnya objeknya lengkungan sebelah kanan, kita tariknya sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya, kalau kita lengkungan yang sebelah kiri ini, kita tariknya yang sebelah kanan. Gitu ya. Kita coba praktekkan. Terus seperti itu, diulang saja. Nah, ini yang disebut dengan sebaliknya. Jadi pada saat kita membuat cekungan yang sebelah sini, maka garisnya ditarik ke sana. Coba kita terus lakukan seperti ini berulang-ulang sampai semuanya selesai. Secara mendasar kalau membuat geometri ini dengan tiga titik lenyap sebenarnya basicnya sama aja, cuman saya ingin menaikkan level kesulitannya aja supaya tugas ini cenderung lebih sulit daripada sebelumnya. Oke. Nah, setelah itu kita tarik garis-garis ini. Shoot. Oke. Ini baru di dasarnya aja. Nah, saya juga bingung nih. Susah juga ya ternyata. Oke. Nah, sudah? Bila sudah, silakan lakukan juga berulang ke sisi yang sebelah kiri. Kok susah, Pak? Ya, sekali-kali susah tugasnya. Kenapa nggak kayak kemarin aja, Pak, yang kotak-kotak gampang ya? Gampang aja kalian nggak ngerjain. Susah aja sekalian. Hmm. Nah, kalau sudah selesai, sekarang tinggal di finishing menggunakan drawing pen.
Jadi biarkan sketch menggunakan pensil ini seperti ini, tidak terhapus, supaya saya tahu juga bagaimana teman-teman semuanya menggaris objek ini. Oke, saya kayaknya masih ada yang kurang ini garisnya. Saya buat aja dulu. Nah, wih deh, rumit kan? Rumit, saya juga pusing lihatnya. Oke, set, set, set. Oke, berarti saya masih ada yang kurang garisnya ternyata. Dari sini nih. Sini. Mana lagi? Ini udah. Ini belum. Ini udah. Ini belum. Di sini juga. Kok susah sih Pak? Iya, saya juga susah gambarnya. Terus. Mana lagi yang belum? Ini. Ya. Set. Nah. Mari kita lihat. Kalau sketchnya ini sudah jadi, nah tinggal di finishing supaya gambarnya jadi seperti ini. Oke? Mari kita lihat. Kemana ini garisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata masih ada yang kurang. Banyak garisnya ternyata ya. Ini. Mana lagi? Yang sini. Ini 1, 2, banyak. Hop. Nah, sekarang tinggal di tebalkan menggunakan drawing pen. Yang pertama, kita gunakan drawing pen yang ukurannya 01, yang kecil dulu. Untuk membuat semua garisnya, pakai 01. 03 yang ini nanti dipakai untuk mempertebal tekstur, jadi agar terlihat lebih menonjol. Jadi setelah selesai pensil ini, tahap berikutnya adalah menggambar menggunakan drawing pen 01. Oke. Saya takut salah ini. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 objek. Satu, 2, 3, 4. Oke, sekarang sisi yang sebelah sini. Susah juga ya. Pastikan teman-teman besok menggambarnya menggunakan meja yang proper untuk menggambar. Jadinya tidak kesulitan seperti saya. 1, 2, 3, 4. Kemana lagi garisnya ini? Kok susah amat ya? Biarin. Ini dah, kita pakein dulu. Kelihatan kan? Serut. Serut.
Ini perlu nggak belok ke sini? Perlu. Ini aja dulu yang pasti. Set, 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 set. Ya, masih panjang ya, tapi harus selesai. Nah, jadi kalau teman-teman kuliah arsitektur ini adalah mata kuliah dasar yang teman-teman harus bisa lalui di kuliah arsitektur. Bagi seni rupa ini juga skill dasar. Nanti kebutuhannya di tempat yang berbeda. Oke. Sekarang kita garis miringnya deh, kita garis tepinya. Ya, ini baru dasar teman-teman ya. Jadi ini baru geometri yang bentuk garisnya lurus semua. Jadi next levelnya kita gambar yang ada lengkungnya dan realis. Nah, kita bisa ngukur seberapa sulit kita mengerjakan ini. Oke, pokoknya asal teman-teman telaten saja mengerjakan ini, insya Allah bisa. Karena gambar teknik adalah gambar yang intuisinya itu lebih rendah daripada menggambar realis. Jadi sudah banyak pakem-pakem yang bisa diikuti untuk menggambar sebuah gambar teknik yang bagus. Wah, sepertinya saya salah garis ini. Ini ke sini, oh ya.
Ya, ada satu yang kelewatan tapi nggak masalah. Oke. Kemudian kita garis lagi yang ini. Saya bingung ya sama garisnya. Oh, enggak. Kelihatan kan? Oh, saya takutnya gambarnya bergeser-bergeser terus nggak kelihatan. Oke, kita sudah mulai terlihat bentuknya. Kita tarik lagi garis di sini. Ternyata sulit sekali. Ya. Oh, banyak garis yang belum digaris oleh saya ini. Nah, sudah mulai kelihatan bentuknya. Hampir selesai, hampir selesai. Nah, betul. Takut salah aja. Oke, terakhir nih, garis terakhir. Oke, sudah berhasil.
Perjalanan panjang, ini mungkin gambar terpanjang yang pernah kita lakukan. Cuman kita terakhir nih ya, terakhir banget, pakai drawing pen 0,5. Jadi hanya dipakai aja di luarnya aja, supaya terlihat gambar ini 3 dimensi. Ya, jadi tidak dipakai di semuanya sini. Tapi silakan aja dipakai di outline-nya aja sebagai outline untuk mempertegas garisnya. Oke, kita coba. Memang efeknya nggak terlihat secara drastis, cuman ini yang harus tetap kita lakukan. Oke, nggak terasa ya. Kalau nggak terasa berarti ukurannya kurang besar. Jadi misalnya saya kan 0,1 dan 0,3, bisa aja 0,1 dengan 0,5 gitu. Saya hanya menggunakan ini untuk gambar-gambar yang detailnya kecil-kecil, jadi saya pakai 0,3. Oke, jika sudah, silakan teman-teman lakukan gambar ini di rumah sebagai challenge kita di pertemuan kuliah series gambar teknik dengan 3 titik lenyap. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan terkait bagaimana menggambar 3 titik lenyap ini masih kurang sana-sini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai ketemu di kuliah series berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.